Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai ekologi pemerintahan. Untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Dava Pohan, yang kedua yakni Melianti Putendasari, yang ketiga Nadia Putri Wulandari, yang keempat Nurlita Putri Gustiana, dan yang terakhir yakni Wahyu Ismawan. Lanjut saja pada penyampaian materi yang pertama mengenai pengertian ekologi pemerintahan. Ekologi pemerintahan sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari adanya proses saling mempengaruhi sebagai akibat adanya hubungan normatif secara total dan timbal balik antara pemerintah dengan lembaga-lembaga tertinggi negara maupun antar pemerintah, baik vertikal maupun horizontal, dan masyarakatnya. Contoh dari ekologi pemerintahan sendiri yakni yang pertama, ideologi dan politik, yang kedua, ekonomi, yang ketiga, sosial budaya, yang keempat, agama, yang kelima, pertahanan dan keamanan, yang keenam, teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu the invisible government atau pemerintahan bayangan. Tentunya dalam 7 poin ini akan dibahas oleh rekan-rekan saya lebih dalam pada step selanjutnya. Langsung saja kita masuk kepada poin pertama mengenai ideologi dan politik yang akan dibacakan oleh Dava Pohan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Meli atas kesempatannya. Ya, yang pertama ideologi dan politik. Pengertian ideologi politik dapat diartikan sebagai seperangkat tujuan dan ide yang menjelaskan bagaimana suatu rakyat bekerja dan bagaimana cara mengatur kekuasaan dengan memiliki macam-macam ideologi politik seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme. Selain itu ada juga konservatisme, marxisme, feminisme, fasisme, dan demokrasi. Contohnya, bubarnya Uni Soviet sebagai pertanda kalahnya ideologi sosialisme. Salah satu faktor runtuhnya Uni Soviet yaitu munculnya ketidakpuasan kelas menengah dan kelompok elit terhadap penerapan sistem komunisme. Terima kasih kepada Saudara Dava Pohan. Selanjutnya, poin kedua yakni poin ekonomi yang akan dibacakan oleh Nadia Putri Wulandari. Kepada Saudari Nadia, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi. Yang pertama, pengertian dari ekonomi merupakan sistem suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Contohnya yaitu kegiatan ekonomi bangsa yang dikendalikan oleh pemerintah yang harus dikendalikan oleh pimpinan pemerintah yang jujur agar tidak terjadi korupsi dan hal ini bertujuan agar seluruh sejahtera. Terima kasih kepada Saudari Nadia. Selanjutnya kita masuk kepada tahap ketiga yakni poin sosial budaya yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurlita. Kepada Saudari Nurlita dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Saya akan menjelaskan mengenai sosial budaya. Dimulai dari pengertian dari sosial budaya. Sosial budaya merupakan segala hal yang diciptakan manusia dengan pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Terdapat beberapa perubahan, adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik, terjadi revolusi, keterbukaan pada lapisan masyarakat, motivasi berprestasi, sistem pendidikan maju, akulturasi, dan asimilasi. Kemudian, contoh dari sosial budaya yaitu terbentuknya revolusi yang dipengaruhi oleh dorongan masyarakat agar bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat yang terjadi waktu itu. Selain itu, perubahan fashion dari waktu ke waktu dan perubahan lifestyle. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nurlita yang telah menjelaskan mengenai sosial budaya. Lanjut saja kita pada poin keempat, yakni poin agama, yang akan
disampaikan oleh Saudara Wahyu. Kepada Saudara Wahyu dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan dari agama. Pengertian agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Contohnya, pemerintah memegang peranan penting dalam melindungi dan mempertahankan kebebasan beragama dan dalam membina peran tempat ibadah dalam masyarakat. Selain itu, warga negara memiliki hak untuk beribadat dan menjalankan agama mereka menurut suara hati nurani mereka sendiri. Sekian. Terima kasih kepada Saudara Wahyu. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang ke-6, yakni poin pertahanan dan keamanan, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, bahwa pengertian dari pertahanan keamanan sendiri, yakni upaya untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman lainnya, serta ancaman senjata terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya sebagai wujud untuk mempertahankan dan wujud untuk menegakkan keamanan. Sedangkan keamanan adalah upaya penegakan hukum, menjaga ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan dan ketentraman, serta ketertiban hidup warga atau anggota masyarakat. Contoh dari pertahanan dan keamanan yakni yang pertama, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah sikap radikalisme, dan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir, yakni ada teknologi informatika dan komunikasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Dava Pohan. Kepadanya dipersilahkan. Teknologi informatika dan komunikasi. Pengertian teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi guna meningkatkan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Contoh, Dinas Kominfo memanfaatkan segala jenis media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pusko Gagak, dan fanspage resmi dari pemerintah, dan juga tentu website resmi dalam menyebarluaskan informasi pada masyarakat. Terima kasih kepada Saudara Dava Pohan. Mohon maaf, karena ini ada satu slide terakhir ternyata yang akan dijelaskan oleh Saudari Nurlita. Kepada Saudari Nurlita, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi saya akan menjelaskan mengenai pemerintah bayangan. Pengertian dari pemerintah bayangan sendiri itu yaitu menggunakan pemerintahan resmi sebagai police state atau negara yang berdasarkan polisi atau militer yang diciptakan oleh para konspirator untuk mengontrol pemerintah resmi agar konspirator lebih mudah meniti jalan menuju satu pemerintahan global. Contoh dari pemerintah bayangan sendiri yaitu praktek shadow state dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tegal terindikasi muncul setelah Siti Masita Nursoleh telah ditetapkan sebagai wali kota dan calon wali kota yang terpilih pada tahun 2013 dengan sikap yang sewenang-wenangnya dengan memperlihatkan kepada tim suksesnya. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah membacakan dan menjelaskan mengenai beberapa faktor dalam lingkungan eksternal, dan kesimpulan yang kami ambil akan dibacakan oleh Saudara Wahyu. Kepada Saudara Wahyu, dipersilahkan. Jadi kesimpulannya adalah lingkungan eksternal merupakan faktor di luar kendali yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internal. Dalam melakukan proses kegiatan, pemerintah sebaiknya kita harus memperhatikan faktor-faktor apa saja yang akan kita hadapi
di masa yang akan datang, contohnya dengan adanya lingkungan eksternal. Dengan adanya analisis lingkungan eksternal ini dapat mengetahui bagaimana menghadapi faktor lingkungan umum yang dinilai merupakan faktor utama adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintahan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Wahyu. Kita sudah tiba di puncak dari hasil presentasi kami dan hasil kerja kelompok kami. Kami undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.